Pertama kami ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kali kami ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kali kami ucapkan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita diberi anugerah keselamatan, kerahmatan, keberkatan sampai bisa hadir ke tempat ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaannya kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada tahun 2 kami kesempatan safari keimanan dan kemanusiaan ke 14 negara. Di antara negara-negara yang kami kunjungi itu ada 2 kota atau 2 negara yang menarik perhatian saya. Satu kota Istanbul, Turki. 2 negeri Irak, kota Isfahan. Di waktu di kota Isfahan, Iran, saya terilham seandainya di Indonesia saya menemukan kota keindahannya seperti kota Isfahan, yaitu kotanya Syekh Raghibul Asfahani, pengarang kitab Al-Mufradat Al-Fadhil Quran, dan sering-sering kitab tebal itu saya ngebut. Fa insyaallah data-data seluruh Jamiatul Mudzakirin di Indonesia
Jata-jata baitu sedikit di ini, dan bata-bata baitul maghfirah, dan jata-jata perjalanan saya dalam 14 negara ini akan saya tempatkan di suatu tempat yang kota itu seperti cantiknya seperti kota Isfahan. Itu dalam hati saya. Belum lama saya ikut mendampingi ulang tahun Hijriyah secara nasional di Medan. Dari situ saya melalui bis kembali ke Jakarta melalui kota Syekh Indrapura. Pertama saya masuk kota Subhanallah, kota ini cantik seperti kota Isfahan di Iran. Mengapa ada kota secantik ini? Selama itu saya tidak tahu. Mengapa beberapa kota di luar negeri saya kunjungi tidak menemukan kota seperti Isfahan, kecuali kota Istanbul. Maka mulai kerentek dalam hati saya. Wah, insya Allah kalau Allah Ta'ala mengabulkan data-data seluruh Indonesia, data Jamiatul Mudzakirin bagi yang terjun rahmat Allah maupun tidak yang terjun, atau data-data baik sedikit dan semuanya yang ada hubungan dengan dia. Bila Allah Ta'ala meridhoi, dapat beli tanah di kota Syekh Indrapura ini, Pak, insya Allah akan saya banyak begitu. Alhamdulillah Allah Ta'ala meridhoi kita beli tanah di kota ini seluas 2 hektar lebih. Jadi perlu saya datang ke sini meninjau tanah yang kita beli. Rencananya akan saya bangun Taman Rihlah Siddiqiyah ada di kota Syekh Indrapura ini. Pertama saya masuk ke sini memang saya tertarik.
dan sungainya yang terdalam sampai Selat Malaka. Pertama saya melihat keindahan tata kotanya. Saya teliti dari perjalanan saya ke sini. Memang saya tertarik. Itulah data-data lain selain tersebut di atas. Jika nanti kita dapat mendirikan pesantren jati diri bangsa Indonesia yang rencananya 120%, juga datanya akan saya letakkan di kota Indrapura ini. Semoga Allah Ta'ala meridhai. Itulah sebabnya saya perlukan bagaimanapun beratnya sebagai orang yang masih tetap di atas kursi roda, toh saya datang ke sini atas pertolongan Allah Ta'ala. Dan insya Allah rencana saya sebagian aset saya yang ada di Jombang akan saya sebagian saya jual, akan saya pindahkan ke kota Sri Indrapura ini karena ketertarikan saya di kota ini. Dan insya Allah bagi Siddiqiyah kota sini akan saya nabaki kota suci Siddiqiyah. Karena kota suci umat Islam seluruh dunia ada dua. Satu, kota suci Makkatul Mukarramah. Dua, kota suci Madinatul Munawwarah. Itu kota sucinya umat Islam seluruh dunia. Satu kota suci yang diberi gelar Mukarramah,
suci yang diberi gelar Munawwarah. Jadi Mukarramah dan Munawwarah ada gelar dua kota suci umat Islam seluruh dunia. Mekah kota suci karena suci waktu Rasulullah di Mekah 13 tahun menghadapi kaum musyrikin, sehingga suci dari kemusyrikan. Setelah 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah. Di Madinah menghadapi kaum munafikin. Jadi suci dari musyrikin, suci dari munafikin. Ada dua kota sucinya umat Islam seluruh. Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah menurut perhitungan Mahmud Fasha Al-Falak Yimsi diangkat atau lahir tahun 570 Masehi. Setelah usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul yang diberi gelar Rahmatan lil Alamin, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Setelah menjadi Rasul rahmatan lil alamin 12 tahun di Mekah, beliau di Isra Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Kurang dari semalam sudah kembali ke Makkah. Kemudian berita itu disampaikan oleh Rasulullah kepada umat Islam di Mekah. Apa yang disampaikan kepada Rasulullah itu menjadi ujian bagi umat Islam pada waktu itu. Bama arainaka illa fitnatal linnas, menjadi apa yang saya tunjukkan kepada kamu Muhammad, melainkan menjadi ujian bagi manusia, sehingga umat Islam yang sudah terhimpun di Mekah pecah menjadi 3 bagian. Satu bagian menjadi murtad, keluar dari. Kemudian bagian yang kedua
menjadi ragu-ragu, betulkah Muhammad itu Rasul atau bukan, ragu-ragu. Muzab-zab baina dzalik. Dan yang golongan ketiga, tambah kuat keimanan. Jadi pecah menjadi 3 firqah. Tambah kuat keimanannya. Kemudian murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, ragu-ragu akan kenabian Muhammad. Adapun yang lebih kuat keimanan dipelopori oleh sahabat Abu Bakar. Dipelopori oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah Siddiq. Sejak itulah Abu Bakar atau Abi Quhafah diberi gelar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang paling awal bagi orang laki-laki menerima kebenarannya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kitab itu tadi tersebut dalam kitab Tafsir Durrul Mansur, kemudian oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji disebutkan dalam kitabnya, wa awwalu man amana minar rijali, wa awwalu man amana bihi minar rijali, dan paling awal orang yang percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj minar rijali dari orang laki-laki, yaitu Abu Bakrin Sahibul Ghari Wasiddiqah. Sehingga dikatakan Siddiqiyah, yakni ya munasabah, yang dimunasabahkan kepada sahabat Abu Bakar, karena sahabat Abu Bakar orang yang paling pertama menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Itu pada tahun kenabian 12 kenabian. Kemudian pada tahun 13 kenabian Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum keluar dari Mekah, di dalam Gua Sur, Abu Bakar dibaiat oleh Rasulullah. Pertama dibaiat oleh Rasulullah. Ini keterangan di dalam Al-Quran surat Taubah.
di bai'atan jahri dan sir. Di dalam gua Sur. Jadi tarekat paling awal, tidak ada yang mendahului tarekat apapun, adalah tarekat Siddiqiyah. Kemudian setelah masuk Madinah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Pertama, Rasulullah mendirikan masjid, iqamatul masjid. Nomor 2, Rasulullah membentuk organisasi Islam, dinamakan organisasi Muhajirin dan organisasi Ansor. Istilah lain membentuk organisasi Muakhah Islamiyah. Yang pertama, iqamatul masjid, bersifat keagamaan, kena untuk ibadah sholat. Dan yang kedua, bersifat politik, ke dalam Muakhah Islamiyah atau disebut sosial. Dan yang ketiga, Rasulullah membuat mendirikan negara Madinatul Munawwarah di atas 4 lapisan masyarakat. Di atas 4 lapisan masyarakat itulah Rasulullah mendirikan negara. Pertama, masyarakat Muhajirin. Kedua, masyarakat Ansori. Ketiga, masyarakat Yahudi dan masyarakat Nasrani. Sehingga 4 masyarakat itu membuat perjanjian Qonun Madinah. Itu diselesaikan Kanjeng Nabi di awal tahun Hijriah. Setelah di Madinah hanya 10 tahun, kemudian wafat, maka Rasulullah kemudian disambung sahabat Abu Bakar Siddiq hanya 2 tahun. Abu Bakar Siddiq wafat, disambung Umar bin Khattab menjadi kepala negara, lamanya 10 tahun. Maka 10 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun Islam sudah menjadi negara superpower, dapat membabat wilayah Romawi dan membabat wilayah negeri Persia.
Sebelum itu negara Supro hanya dua itu, Romawi dan Persia. Bacalah dalam surat Rum, surat Romawi ayat nomor 1. Di situ sudah diterangkan bahwa dua negara itu negara yang super war. Selanjutnya ada orang Persia yang namanya Salman Farsi. Masuk Islam, kemudian setelah Rasulullah wafat dibaiat oleh sahabat Abu Bakar. Selanjutnya Salman Farsi setelah dibaiat tarekat Siddiqiyah kepada Nabi. Siddiqiyah setelah Abu Bakar Farsi, kemudian pergi Salman Farsi membaiat Sayyid Qasim bin Abu Bakar Siddiq. Sayyid Qasim akhirnya membaiat Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq akhirnya membaiat Abu Yazid Bustami. Negeri Iran, kota Bustam. Kemudian berkembanglah tarekat Siddiqiyah di kota Bustam dan di kota Arbil. Yang menerangkan seperti itu Syekh Muhammad Amin Al-Arbili dalam kitabnya Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Beliau itu mursyid tarekat Naqsyabandi, wafat di Mesir. Jadi yang menerangkan bahwa paling awal tarekat di dunia ini adalah mursyid tarekat Naqsyabandi, Syekh Muhammad Amin Al-Arbili di dalam kitabnya Tanwirul. Kemudian setelah Abu Yazid Bustami wafat, nama tenggelam Siddiqiyah tenggelam. Hampir 1000 tahun atau lebih dari 1000 tahun tidak ada nama tarekat Siddiqiyah yang disebut. Alhamdulillah tarekat itu muncul di pelosok Jombang. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini tarekat Siddiqiyah hanya berkembang di negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada di negara yang lain. Meskipun di negara-negara yang lain banyak negara-negara Muslim, bukan negara Islam,
negara Islam tidak ada di dunia, yang ada negara Muslim, negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, namanya negara Muslim, bukan negara Islam, negara Muslim. Termasuk negara Indonesia ini negara Muslim karena mayoritas umatnya umat. Mengapa negara Muslim ini lebih dari 52? Tapi Sidika kok tidak berkembang di negara Muslim, kok berkembang di negara Muslim Indonesia? Memang banyak sebab-sebabnya. Banyak sebab-sebabnya. Lambang tarekat Sidiyah adalah pohon thayyibah yang diambilkan dari kitab Al-Quran surat Ibrahim. Syajaratin thayyibah, thayyibah artinya baik. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini negara yang penuh thayyibah, dan letak tanah airnya thayyibah baik, seperti yang disabdakan Rasulullah, al-amru bainal amraini wa khairul umuri awsatha. Letaknya Indonesia itu di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Jadi letak yang baik. Ini thayyibah pertama. Thayyibah yang kedua, bentuknya tanah air seperti bentuk yang disebut-sebut dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau diamat-amati dengan kacamata rasa, pikir rasa, tampak. Dan kekayaan yang ada di Indonesia, kekayaan yang bersifat thayyibah, baik yang terkandung dalam lautnya maupun yang terkandung di dalam daratnya. Dan penduduknya Sidika ini penduduk yang thayyibah, artinya penduduk yang beragama. Meskipun ada agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Kristen, dan lain-lainnya, tapi satu sumber seluruh agama di dunia, sumbernya hanya iman. Tidak ada sumber agama yang lain. Semua sumbernya iman, percaya kepada Tuhan yang Maha. Jadi penduduknya pun bersifat thayyibah. Dan kemerdekaannya pun thayyibah. Dasar negaranya pun thayyibah. 5 kemerdekaannya pun thayyibah, yang dikatakan kemerdekaannya itu jembatan emas.
jembatan emas. Di seberang jembatan emas itu ada 3 macam bintang emas, semua sudut 5. Jadi thayyibah. Jadi bintang emas maknawi sudut 5 pertama. Di situ disebut merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Juga sudutnya 5. Merdeka, sudutnya bersatu, juga berdaulat, sudut 4, adil dan makmur. Dasar negaranya pun thayyibah yang sudah terkenal Pancasila. Juga panca itu sudut 5. Mungkin sudah hafal semua. Tujuan negaranya pun bintang emas terakhir juga sudut 5. Sudutnya semua bintang emas sudut 5, bintang emas sudut 5, bintang emas sudut 5. Pertama sudut apa itu? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Sudut pertama, baik orang yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, bangsa semua dalam negeri. Sudut emas yang kedua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Sudut emas yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Sudut emas yang nomor 4, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Supaya segala kehidupan bangsa, segala lini cerdas, pertaniannya cerdas, perhubungannya cerdas, perdagangan cerdas, semua halnya. Sekarang rupanya belum cerdas. Ini yang cerdas kehidupan bangsa masih Cina. Lagi saya berjalan terus, hanya persimpangan damprek sawit. Ini karena bangsa kita belum cerdas. Jadi bukan cerdasnya otak, tapi cerdasnya kehidupan bangsa. Harus dipikir sungguh-sungguh. Mencerdaskan kehidupan. Nomor 5, sudut 5, ikut menertibkan dunia. Jadi ikut mempertertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, perdamaian abadi, bukan perdamaian sesaat. Itu pun bintang emas maknawi sudut 5. Semoga orang-orang bangsa kita yang memakai bintang-bintang 5 di kepala tidak paham masalah itu. Mudah-mudahan doakan saja. Apakah malu kalau bangsa ini belum cerdas? Yang paling malu adalah pemimpin-pemimpin Indonesia belum mampu mencerdaskan kehidupan. Oleh sebab
warga Tarekat Sidikiyah bersyukur kepada Indonesia Raya ini karena berkembang cepat Tarekat Sidikiyah di negara yang serba thayyibah sesuai dengan lambangnya pohon thayyibah. Berkembangnya Tarekat Sidikiyah di negara thayyibah ini sebagai ujian bagi warga Tarekat Sidikiyah. Apakah syukur, apakah kufur? Kalau mengatakan ini kemampuan warga Tarekat Sidikiyah, kufur, karena lupakan syukur kepada Allah. Perkembangannya ini atas berkat rahmat Allah. Tapi kalau tidak disyukuri yang betul-betul, ini pun menjadi ujian. Kalau ingin terus berkembang, syukur terus, sebab janji Allah, maklumat ilahiyah la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat perkembangan yang saya berikan kepadamu, la azidannakum, terus berkembang karena didorong oleh kesyukuran. Walaupun banyak rintangan, kalau kamu syukur terus, Tarekat Sidikiyah akan terus berkembang. Diblesno muncul, dimaten malah urip, dikuruskan malah gemuk, dielek-elek malah berkembang. Jangan dikira tidak ada rintangan, jangan mengharap-harap tidak ada rintangan. Itu orang malas. Harus semangat terus, harus semangat. Jadi semangatnya warga Tarekat Sidikiyah itu bahkan menjadi mendorong semangat mursyidnya dan menjadi obat kelemahan mursyidnya. Walaupun saya belum bisa berjalan, masih di atas roda, tapi alhamdulillah karena dorongan semangatnya warga di daerah sampai datang kemarin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala melindungi kepada kita dan semoga syukur kita kepada Allah dan syukur kepada sesama manusia. Maka seringkali saya ucapkan cinta tanah air. Bagi orang Indonesia, cinta tanah Indonesia wajib ain, bukan sunnah, wajib ain. Nilainya 1 jam sama dengan ibadah yang lain 60 tahun. Harus semangat. Tapi ujian mesti besar. Jangan mundur karena ujian. Macam-macam ujian. Ada yang berkata, dikira sekarang ini sudah tidak benar. Makanya yang tahu benar tidaknya kan hanya Tuhan.
Kena Siddiqiyah ajaran Allah. Kalau Siddiqiyah sekarang ini tidak benar, sekarang la ilaha illallah tidak benar, Fatihahnya tidak benar, ulhunya tidak benar. Yang benar omongannya wong fitnah. Seringkali saya ucapkan, Siddiqiyah tidak mempersiapkan pengganti, tidak ada pengganti. Sebab kalau pengganti belum tentu penggantinya itu sama dengan ajaran tarekat Siddiqiyah. Makanya saya tidak mempersiapkan pengganti. Yang saya siapkan penerus, bukan pengganti. Penerusnya ajaran Siddiqiyah yang sudah saya siapkan. Organisasi Ikhwan Raudhul Yakin terdiri dari putra putrinya warga tarekat Siddiqiyah yang masih tetap cinta kepada ajaran Siddiqiyah, bukan individunya Ikhwan Raudhul Yakin. Walaupun pengikut Ikhwan itu memang sudah pernah ajaran itu ya, tetapi kalau nyimpang itu bukan Siddiqiyah sudah, karena bukan penyambung dia. Begitu pula meskipun tadinya sudah saya beri wewenang sementara untuk menyampaikan ajaran istilah tarekat khalifah, tapi kalau nyimpang sekarang nyimpang aja sudah bukan khalifah Siddiqiyah, namanya khalifatul fitnah. Ini supaya diingat-ingat. Dan antara khalifah satu harus mengingatkan kepada khalifah yang lain yang sudah nyimpang dari ajaran Siddiqiyah malah menjadi khalifatul fitnah. Itu pun sudah keluar sendiri dari Siddiqiyah. Jadi tidak ada nota dalam tulisan dikeluarkan dari Siddiqiyah, tidak ada yang mengeluarkan dirinya sendiri. Ini supaya dipahami. Siapa yang nyimpang dari tarekat Siddiqiyah, sudahlah itu keluar sendiri dirinya. Dirinya dikeluarkan oleh bakhilnya, fitnahnya sendiri. Ini supaya dipahami. Dan jika walaupun itu sudah pernah saya beri wewenang nyampe noto, sampaikan ajaran ini kepada A, doronglah semangat para rekan di Syria. Hanya itu tugasnya para khalifah itu. Tapi jika nyimpang, melok jadi tukang fitnah, keluar sendiri itu dari khalifatul Siddiqiyah menjadi khalifatul fitnah. Fitnah Siddiqiyah. Ini perlu saya tegaskan di kota ini. Karena kota ini yang sudah saya incar menjadi kota suci Siddiqiyah, suci dari fitnah, suci dari kemusyrikan, suci dari kemurtadan. Makanya saya sampai ke sini, alhamdulillah saya diikuti warga-warga rombongan ke sini supaya tahu sini. Inilah sering-sering saya sebut
seperti kota Isfahan, seperti kota Isfahan. Mungkin kalau nanti masih harga belum begitu tinggi seperti Pelabuhan Ratu, insya Allah akan saya menambah luas tanah lagi daripada yang sudah kita beli, meskipun harta bendanya belum lunas, meskipun di tanah yang sudah digusur itu katanya ada tawonnya. Tawon itu yang menerima wahyu. Wa auha ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rusun. Itu wahyu. Tawon itu nerima wahyu, orangnya belum pernah nerima wahyu. Jadi jangan merasa di atasnya orang lain, walaupun dia sudah lama. Jangan merasa lebih daripada orang lain. Jadi harus hati yang rendah. Standar kalau ingin menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, surat Wal Asri itu standarnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Komentarnya Imam Syafi'i terhadap satu surat Wal Asri. Komentar dari Imam Syafi'i. Seandainya surat-surat yang lain tidak turun ke Nabi Muhammad, seandainya itu, tapi hanya surat Al-Asri lakafata, cukup untuk menjadi pedoman hidup, jagar hidup, tujuan hidup, dasar hidup, pelita hidup. Seandainya surat-surat yang lain tidak ada yang itu, hanya surat Wal Asri, itulah standarnya kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Sekian yang perlu saya sampaikan dan saya ulangi lagi. Hubbul iman, hubbul watan minal iman adalah ibadah, rasa ibadah wajib, bukan ibadah sunnah. Terakhir, terima kasih kepada pemerintahan Syekh Sri Indrapura ini. Semoga khusus negeri Syekh dan seluruh umat Indonesia diberi berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan barokah doa Pak Yai. Ya. Terakhir doa. Untung ada yang mengingatkan burung didoai. Walaupun sudah saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, itu pun mengandung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala Amin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udis salam fahayyina rabbana bisalam fahayyina rabbana bisalam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam tabarak rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hakim lana bil iman, Allahumma hakim lana bil islam, Allahumma hakim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.